Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Om Wira, di channel Spiritual Om Wira. Eh, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan ke teman-teman jaga kesehatan, karena ini lagi musim-musimnya banyak penyakit, virus, DBD dan lain-lain. Ya, saya pun mungkin baru proses pemulihan kesehatan. Jadi sehat itu lebih enak daripada sakit. Di sini saya mau lanjut daripada video bulan lalu. Masalah jiwa kita itu, tubuh kita itu bukan milik kita. Ya mungkin hanya menambahi atau kurang ya, bumbu-bumbunya lah. Kenapa? Jadi setiap jiwa dan tubuh yang ada dalam kandungan, dalam prosesnya dari Tuhan, setiap jiwa itu sudah ada, atau setiap tubuh sudah ada jiwa yang akan menempatinya. Jadi memiliki nomor seri yang sama dengan jiwa yang akan menempatinya. Tapi terkadang si tubuh yang lahir dari sang ibu diisi dengan jiwa yang bukan yang seharusnya, yang dengan nomor seri yang sama. Nengok tanda-tandanya gimana, Om? Salah satunya yang paling sering terlihat kalau tubuh yang kita gunakan itu, yang sedang kita jalani ini bukanlah karoseri yang seharusnya ditempati oleh jiwa yang sedang hidup ini. Karena kita hanya menempati wadah. Ya, contoh ciri-ciri yang jelasnya yang pada umumnya kita sering sakit. Jadi kalau kita dengan tubuh yang bukan seharusnya untuk kita, tapi karena kita ada tujuan tertentu oleh Tuhan, atau kita punya misi yang kita pun nggak tahu, hanya Tuhan lah yang tahu. Makanya manusia disuruh belajar, melihat, membaca apa misinya untuk hidup ini, membaca dari tanda-tanda alam. Jadi kalau kita menggunakan tubuh yang bukan punya kita, yang bukan diperuntukkan kita, biasanya sering sakit, gampang sakit. Biasanya nampak dari kecil, dari sejak dia lahir sering berulang-ulang sakit, atau memang orang-orang di sekelilingnya yang membuat dia sakit mulai dari bayi. Kedua, tanda-tandanya perhatian orang tua, kedua orang tua kita, mungkin sang ayah atau sang ibu atau salah satunya, itu seperti seperti nggak mengharapkan adanya kita. Jadi dia macam ogah-ogahan atau nggak peduli, sementara saudara-saudara kandung kita yang lain lebih dipikirkan kebutuhannya, dipenuhi kebutuhannya. Biasanya seperti itu, sehingga kita yang kurang terpenuhi hampir bisa dikatakan terabaikan di rumah oleh orang tua kita sendiri, hampir terabaikan. Merasa kayaknya aku anak pungut ini, aku anak ketukar di rumah sakit ini. Banyak kawan-kawan yang mungkin pernah merasa seperti itu. Nah, itu salah nomor 2-nya ciri-cirinya. Dan nomor 3-nya, ciri-ciri yang ketiga, tapi harus ada kejujuran dari sang ibu.
Coba tanya ke ibu kandungmu, Ma, gitu tanya. Coba mama sebutkan semua nama-nama kami, misalnya ada 5 bersaudara atau 6 atau 7 bersaudara seibu sekandung. Sebutkan nama kami semua. Mama pejamkan mata, tanya hati mama, terlintas nggak wajah anak-anaknya itu? Nah, kalau tidak terlintas, salah satunya seperti misalnya saya atau salah satu dari kawan yang sedang menonton video ini, tapi si ibu harus benar-benar jujur ya. Kalau nggak jujur ya kita nggak tahu. Nah, berarti kita hanya anak titipan Tuhan yang dikandung oleh si ibu atau mama kita, tapi jiwanya itu bukan yang jiwa anaknya, atau bukan jiwa yang harusnya menempati tubuh anaknya itu, tapi jiwa yang dititipkan Tuhan melalui janin mama kita untuk suatu misi tertentu di alam semesta ini. Itu jadi tubuh yang kita pakai itu bukan tubuh yang harusnya satu nomor seri dengan jiwa kita. Nomornya berbeda serinya ya, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, seperti nomor IMEI ibarat handphone. Jadi setiap jiwa itu udah megang satu nomor IMEI yang nggak boleh ketukar sebenarnya untuk mengaktifkan handphone tersebut. Namun dalam hal-hal tertentu itu tetap hidup, tetap berjalan. Nah, dan ciri-ciri yang keempatnya, biasanya ada juga yang tidak. 50% anak yang lahir yang bukan tubuhnya, jiwanya itu bukan untuk dia. Jadi dia lahir dari tubuh yang dilahirkan oleh ibunya, tapi dia dititipkan Tuhan untuk satu misi tertentu yang kita pun nggak tahu apa misi kita. Biasanya 50% itu akan IndiHome. IndiHome dengan kata lain biasa bisa lihat-lihat. Oke guys, itu tambahan saya untuk video yang sebelumnya. Terima kasih udah mau nonton video saya ini. Jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.